Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada request kali ini dari sahabat subscriber ya, requestnya dari komen ya, dari sahabat Rimba. Nah, requestnya seperti ini, ceritanya itu beli cuca hijau juara, tetapi cuca hijau tersebut menggunakan cas ya, cas betina untuk untulan atau sebagai partner setting, dan betina tersebut sudah tewas ya, tewas atau mati itu karena kurangnya perawatan dari pemilik lama. Nah, untuk pertanyaan kalau tidak salah seperti ini ya, mungkin agak sedikit kurang lengkap itu ya, karena banyak sekali request yang belum Om Bro jawab ya, karena rata-rata requestnya minta dibuatkan video tip seperti ini. Nah, yang pertanyaan itu kalau tidak salah itu yang pertama itu tentang pergantian betina untuk partner setting. Terus yang kedua, cara mengetahui cocok dan tidaknya betina tersebut dengan jantan gacoknya, seperti itu. Kalau tidak salah seperti itu ya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau kurang lengkap ya untuk membaca atau menyampaikan pertanyaan ya, karena banyaknya request yang sudah masuk. Nah, seperti ini ya. Setahu Om Bro, cuca hijau ya, cuca hijau itu seperti kacer dan murai batu ataupun kenari gitu ya. Jadi cuca hijau itu bisa dipoligami atau dia itu bisa dipasangkan dengan betina jenis apapun. Jadi sebagai kesimpulan, cuca hijau itu bisa dipasangkan dengan betina sebagai pengganti betina yang tewas itu tadi. Terus yang kedua, mengetahui cocok dan tidaknya pasangan tersebut pada cuca hijau milik kita. Nah, kita akan mengulas ya, mengupas satu demi satu pertanyaan untuk jawaban, dan mudah-mudahan jawaban ini juga nantinya bisa bermanfaat untuk yang bertanya ya, khususnya sahabat Rimba itu ya. Nah, seperti ini. Karena cuca hijau itu kan burung yang bisa dipoligami, jadi bisa diganti dengan cepat, atau kita tidak usah menjodohkan terlebih dahulu. Tapi cuca hijau sebagai pengganti itu wajib cuca hijau yang sudah berusia tua atau usia sekitar di atas 3 tahun gitu ya. Nah, ciri cuca hijau yang bisa sebagai pengganti yaitu cuca hijau betina yang sudah gacor, apalagi dapat cuca hijau yang sudah melebar-melebar seperti ini, itu sangat bagus untuk partner setting atau sebagai untulan. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui bahwa pasangan barunya itu sudah cocok atau mapan dengan jantan milik kita? Caranya mudah. Mudahnya seperti ini. Kalau kita membeli cuca hijau betina yang sudah gacor dan jantan itu menandakan reaksi tertarik dengan betina yang kita berikan, biasanya kalau cuca hijau betina itu dia berkicau, si jantan akan menimpali suara betina tersebut. Karena kicauan betina itu biasanya itu gacor ya, terus si jantan itu menimpali dengan sautan atau kol gitu ya, kol memanggil gitu. Jadi betina itu gacor, si jantan bersuara kol memanggil yang menandakan keberadaan si jantan itu tadi. Jadi kolnya kalnya ya, kal atau kol gitu ya,
kalnya si jantan itu biasanya dia ciuk ciuk kwek 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 kwek, terus dia kayak suara melondong, dan setelah itu dia akan menampilkan atau mengeluarkan isian yang ada pada memori burung jantan tersebut. Fungsinya atau maksudnya adalah dengan isian atau variasi suara yang keluar itu sebagai daya tarik agar betina itu bisa mendekat. Karena kalau burung sudah disangkar ya, disangkar A dan disangkar B, itu si jantan pun akan mengeluarkan suara yang bagus untuk menarik atau memikat si betina itu tadi. Terus yang kedua, cara mengetahui si betina atau jantan itu sudah klop atau dia sudah berjodoh, itu caranya kita tempel ya, kita tempel dengan sangkar yang terpisah. Nah, yang pertama, jantan dibiarkan sendirian terlebih dahulu, mungkin ada di teras atau di apa ya, kita gantunglah di teras gitu, mungkin dia sedang berkicau dan apa, terus kita bawa si betina keluar, terus kita tempel dengan jarak sekitar 10 cm ya, segini 10 cm. Kita lihat kedua burung itu reaksinya seperti apa. Biasanya si betina dia akan dengar-dengar terlebih dahulu, terus si jantan dia akan hiper gitu ya, hiper menandakan ada pasangan baru seperti itu. Nah, terus si betina biasanya dia akan sedikit mendekat dari dangkringan, dia akan menempel-nempel pada jeruji sangkar. Itu artinya si betina itu juga merespon dengan jantan yang tadi kita punya gitu. Terus kalau terjadi sudah menempel-menempel tadi, menempel di dinding sangkar ya, kita bisa dekatkan dengan jarak sekitar 5 cm ya. Nah, 5 cm itu biasanya cucai itu dia akan tarung sambil mematok-matok gitu kan, si jantan juga tarung, si betina juga tarung. Nah, kalau jantan dan betina sama-sama tarung, dia berani, itu menandakan burung tersebut benar-benar berjodoh atau dia sudah serasi. Tapi apabila si jantan marung, si betina malah menghindar ataupun dia ketakutan, berarti betina itu tidak cocok dengan pejantan itu. Sekali lagi, meskipun cucai hijau itu bisa dipoligami, tetapi yang susah kan betina nih, bukan jantan nih. Jantan waktu kasih betina 10 dia suka mau, tapi betina itu terkadang agak gimana ya, kalau betina itu terkadang itu tidak mudah untuk dijodohkan, dan banyak sekali ya kasus kematian pada betina saat dijodohkan, mungkin di umbaran atau apa, itu betina banyak yang tewas karena dipatok-patok di bagian kepala. Itu menandakan kalau betina itu tidak suka dengan pasangan yang tadi kita siapkan, atau betina itu umurnya masih terlalu muda. Jadi sekali lagi, untuk mengganti pasangan, silahkan sahabat semua itu mencari pasangan cucai hijau betina yang sudah tua, sudah gacor, sudah lenceh, seterusnya bisa ditempel dengan cara yang tadi Om Bro sampaikan. Nah, apabila dalam penempelan itu kok sukses dan berhasil, baik jantan maupun betina itu tidak sering berantem terus-menerus, itu menandakan cucai hijau itu sudah berjodoh, atau kesehariannya itu si jantan sama betina itu saling menimpali suara, tidak ada yang kalah. Itu menandakan cucai hijau itu memang sudah benar-benar jodoh dan siap menjadi partner setting pada jantan yang kita punya. Nah, untuk setting dengan untul, tentunya sahabat semua sudah paham ya cara menggunakan untul sebagai setting cucai hijau di lomba. Nah, cara yang paling bagus ya setahu Om Bro, kalau ngecas jantan dengan betina itu sebaiknya ada di lokasi lomba. Jadi pengecasan itu tidak usah lama-lama, mungkin sekitar 10-15 menit itu sudah cukup.
Jadi taruhlah di tempat yang agak sepi ya, sepi. Artinya sepi itu ya jauh dari cucak hijau yang lain. Jadi kita menyendiri terus kita tempel dengan betina 10-15 menit. Kalau cucak hijau jantan itu sudah agak berwarna biru ya, di bagian sayap setir birunya sudah kelihatan, itu menandakan emosi dan birahinya dapat. Dan nanti pencopotan cas itu bisa Anda lakukan saat ada panggilan kelas cucak hijau dimainkan. Karena apa? Karena apabila kita mencopot sesi main cucak hijau kita itu masih panjang, nantinya emosi dan birahi akan turun kembali, tidak stabil. Jadi pengecasan itu sebaiknya dimaksimalkan. Anda menguasai jadwal ya, jadwal lombanya, menguasai waktunya. Jadi pengecasan itu tidak sia-sia, sehingga menyebabkan cucak hijau itu nantinya stabil di emosi dan birahinya. Seperti itu ya untuk sahabatku semua. Bagaimana kita mengganti cucak hijau betina sebagai untul, seperti apa tadi sudah Om Bro sampaikan. Terus pengecasannya seperti apa Om Bro juga sudah terangkan. Masalah cocok dan tidaknya di ulasan Om Bro tadi juga sudah Om Bro bahas ya. Jadi memang poin-poinnya seperti itu ya. Meskipun sekali lagi cucak hijau jantan bisa dipoligami, tetapi betinanya itu memang agak-agak susah apabila kita tidak mencari betina yang sudah benar-benar lenjeh, yang artinya itu betina itu sudah tua, umur di atas 3 tahun ke atas gitu ya. Nah, sekiranya hanya itu ya untuk sahabatku semua, khususnya pecinta jamrok mania. Sekilas informasi dari Om Bro, semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.